Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan rangkaian Al-Musna dalam pelaksanaan haji. Yang pertama dimulai dari tanggal 8. Tanggal 8 ini disebut juga Tarwiyah, di mana jamaah haji itu bergerak dari Mekah menuju Mina. Nah, di Mekah ini jamaah haji mengambil niat di hotelnya masing-masing gitu untuk melaksanakan haji dengan membaca nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, setelah itu melaksanakan perjalanan ke Mina, dan setelah sampai di Mina para jamaah ini melakukan mabit sampai waktu pagi di tanggal 9 itu. Nah, di Mina ini para jamaah melakukan 5 sholat wajib seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di hari tanggal 9. Nah, sholatnya itu di kosor tapi tidak dijamak kecuali sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, setelah itu di tanggal 9-nya pagi hari jamaah bergerak menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Nah, wukuf ini dimulai dari matahari tergelincir atau waktu zuhur sampai waktu terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Nah, ketika wukuf, setelah sholat zuhur dan sholat asar yang jamak kosor, jamaah ini mendengarkan khutbah Arafah yang disampaikan oleh pembimbing ibadahnya. Nah, setelah mendengarkan khutbah Arafah, para jamaah ini berdiam diri di Arafah dengan memperbanyak zikir, dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Nah, setelah matahari terbenam, jamaah haji ini bergerak menuju Muzdalifah tanpa sholat maghrib dulu. Nah, ketika sampai di Muzdalifah, jamaah ini sholat maghrib dan sholat isya di jamak qashar. Setelah itu istirahat sampai tengah malam atau sampai fajar gitu. Nah, tapi ada program dari pemerintah yaitu namanya Murur, di mana jamaah ini tidak mabit di Muzdalifah tapi langsung ke Mina. Itu diperuntukkan bagi orang-orang lansia, risti, dan yang berpenyakit gitu, yang punya penyakit. Nah, setelah di Muzdalifah juga jamaah ini mengumpulkan batu kerikil minimal 49 butir atau 70 butir. Nah, tanggal 10-nya itu melakukan jumroh Aqobah sebanyak 7 kali dengan membaca bismillahi Allahu akbar. Nah, setelah melempar jumroh Aqobah bisa menyembelih hewan kurban. Setelah menyembelih hewan kurban itu tahalul awal. Nah, tahalul awal dengan mencukur rambut gitu. Nah, ketika tahalul awal ini larangan-larangan ihram itu sudah tidak berlaku kecuali yang bersetubuh suami istri dan yang menikah dan dinikahkan gitu. Lalu di tanggal 10-nya juga melakukan tawaf ifadah gitu. Tawaf ifadah. Nah, setelah tawaf ifadah itu ada tahallul tsani. Dan larangan ihram itu seluruhnya sudah tidak lagi dilarang gitu. Nah, tanggal 11-nya hari tasyrik itu pergi ke Mina untuk melakukan lempar jumroh, ula, wusta, aqobah masing-masing 7 kali. Nah, kemudian di tanggal 12-nya di hari tasyrik juga melempar jumroh sebanyak 3 kali, lempar ula, wusta, aqobah, yaitu masing-masing 7 ya. Nah, bagi orang yang ingin meninggalkan Mina setelah 2 hari di Mina itu disebut nafar awal, dan itu boleh. Nah, tapi apabila orang itu boleh keluar dari Mina sebelum maghrib kalau mau ngambil nafar awal. Tapi kalau misalnya mau ngambil nafar tsani itu dia di Mina sampai tanggal 13 Zulhijjah dan melakukan lempar jumrah ula usta aqobah sebanyak
7 kali, masing-masing 7 kali. Jadi totalnya untuk nafar tsani itu jamaah itu melempar 70 butir kerikil, dan sedangkan untuk nafar awal itu jamaah hanya melempar sebanyak 49. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.